والحوض المورود والمقام المحمود سيدنا محمد يا رسول الله سلام عليك والدرج يا رسول الله رسول الله سلام عليك اللهم صل وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas majelis seperti ini, majelis yang di dalamnya berlimpah anugerah Allah, majelis yang di dalamnya berlimpah karunia Allah. Semoga kita dan orang yang ada sama kita, anak-anak kita, istri, famili, kerabat, juga tetangga-tetangga kita, khususnya ahli negeri ini, umumnya seluruh muslimin wal muslimat yang ada di belahan penjuru dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita dan mereka apa yang Allah telah anugerahkan kepada para kekasihnya, para aulianya, ulama'nya serta sulahanya daripada limpahan taufik hidayahnya, inayah, riayahnya, kifayah, maghfirahnya serta keridhaan dan al-madad dari as-salafus salih. Hadirin, pembahasan pada malam ini masih berkenaan dengan salat. Telah berkata Abuya Mafkharul Haramain Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki di dalam salah satu karyanya, bila mana seorang hamba berdiri melaksanakan salat, Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dari langit sampai ke kepalanya. Sampai kapan? Sampai dia selesai, sampai dia salam. Oleh karena itu mereka lebih mengunggulkan salat daripada puasa. Nanti kalau saya puasa lemas, nggak salat banyak. Jadi mereka diantaranya Abdullah bin Mas'ud, bila mana ada kesempatan dia salat. Karena yang dia raih, dia dapatkan itu lebih banyak. Sampai disebutkan sepaling afdalnya ibadah bangsa badan adalah salat. Nah, kita nih nggak bisa begitu. Bisa sembahyang semalam 1000 rakaat? Nggak bisa ya. Yang kita bisa apa? Duha bisa. Gitu. Witir bisa. Jangan hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja. Witir itu dikerjakan tiap malam. Ada seorang ingin dinobatkan jadi wali kutub. Pada malam itu dia tidak sholat witir, batal. Enggak jadi. Ingin dinobatkan jadi wali kutub pada malam itu. Malam itu dia tidak sholatkan witir, batal, enggak jadi. Ya. Semuanya menjadi baik dan bagus, bahkan menjadi mulia kalau dia duduk di kursi qutbiyah. Ada kursi namanya kursi qutbiyah. Orang kalau duduk di situ akan menjadi mulia. Ya. Illa Ahmad bin Hasan al-Qutbiyah tatasharraf. Jadi ada kursi qutbiyah. Ini qutbiyah ini wali di atasnya itu adalah kutub. Nah, orang yang duduk di kursi qutbiyah itu akan menjadi agung. Melainkan Ahmad bin Hasan, kursi qutbiyahnya itu menjadi mulia karena Ahmad bin Hasan duduk di situ. Ya, luar biasa. Baik.
Salat sunat yang paling afdal dikerjakan di waktu malam. Itu salat malam, itu salat sunat yang paling afdal. Juga yang paling berat ya. Paling berat. Seorang mujahadah salat malam 20 tahun. Kemudian dia merasakan kelezatannya 20 tahun juga. Kalau nggak ada mujahadahnya sama sekali, kapan dia merasakan kelezatannya? Ya. Alhamdulillah, kita ini sangat ditekankan untuk rawatib itu. Sembahyang sunat rawatib. Rawatib itu sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Itu sunnat rawatib, jangan ditinggalkan karena fadilahnya sangat besar. Sebelum subuh 2 rakaat namanya sunnatul fajar. Kenapa dinamakan sunnatul fajar bukan qabliyah fajar? Karena enggak ada ba'diyah. Setiap yang ada ba'diyahnya boleh dikatakan sunnatul qabliyah. Karena subuh enggak ada qabliyahnya, jadi dikatakan sunnatul fajar. Ya. Itu ada 12 rakaat ya. Nah, kemudian salat duhanya juga dikukuhkan. La ghina ma'azina wala fagra ma'ad duha. Tidak akan menjadi orang kaya raya kalau dia selalu melakukan perbuatan zina, dan tidak akan melarat kalau dia selalu melaksanakan duha. Kan sementara ini melarat itu menurut kacamata kita nggak punya apa-apa ya. Sebetulnya kita memiliki lebih daripada itu. Anggota badan kita saja, di antaranya mata. Ada yang menserahkan matanya dengan 2 miliar? Tidak ada. Ya. Ada yang menserahkan kakinya 4 miliar? Tidak ada. Lebih daripada itu. Yang ada di tubuh kita enggak terbilang ya. Nah, salah satu mensyukuri anggota-anggota badan tadi dengan melaksanakan salat pengabdian. Tayyib Al-Habib Abdullah mengatakan, maka zahirnya salat itu adalah bagian badan dan anggota. Salat ya, dari salat nih. Ini gerakan-gerakan yang paling sempurna kalau diterapkan dengan baik. Ada profesor berkumpul 60 profesor dari seluruh penjuru negeri. Mereka berkumpul dan mereka meneliti gerakan yang paling manfaat, yang paling baik untuk badan, untuk anggotanya. Mereka dapati itu gerakan ada di gerakan orang-orang Islam katanya, dan titiknya itu madhab ke sana, madhab ke sana. Titiknya, kalau dia bergerak tapi tidak madhab ke sana, kurang sempurna gerakannya. Subhanallah, itu ada di dalam Islam. Gerakan-gerakan salat itu gerakan yang paling baik untuk badan kita. Wahakadha wa batinus shalah, dan batinnya salat itu ialah bagian hati dan sir. Bagian hati dan sir. Hakikat salat. Nah, batinnya salat itu adalah bagian hati dan sir. Nah, kalau sudah kita menerapkan zahir dan batinnya, sempurnalah bagian-bagian yang kita berikan kepada mereka itu.
Wadzalika mahallu nadharil haq. Nah, hati itu adalah tempat pemandangan Allah minal abdi, dari seorang hamba, yaitu ani galbahu, hatinya, wasirrahu, dan sirnya. Hati ini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah sebagai pemandangan Allah. Jadi seboleh-boleh kita reformasi batin kita dulu sebelum zahir. Tapi kita terbalik-balik nih. Zahir dulu kita reformasi, kita perbaiki, belum sempat ke batin keburu meninggal. Ya. Kalau kita terbalik-balik. Wes Al-Garni, ya wes, kenapa kondisi engkau kok keadaannya seperti ini? Saya sedang memperbaiki batin, belum sempat memperbaiki zahir saya. Kalau kita beda, kita perbaiki zahir dulu, batin belum kesempatan, udah keburu dipanggil ke rahmat Allah. Nah, apalagi kalau bisa sejajar ya, berbarengan gitu. Dia salat juga tapi dia perbaiki batinnya itu. Wahakada ya Habib Alwi bin Syahab, banyak orang meninggal pulang ke rahmatullah sebelum dia merasakan cita rasa yang ada di dalam sholat daripada kenikmatan sholat. Di sholat itu ada punya cita rasa, kenikmatan yang sangat lezat. Kata Habib Alwi, banyak mereka meninggal belum merasakannya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cita rasa salat sehingga kita memperbanyaknya. Paling tidak ya itu rawatib, duhanya dikukuhkan, witirnya dikukuhkan. Kalau ada hajat ya, ada gak hajat? Banyak. Salat tasbih ya, itu di antaranya. Salat tasbih itu apa katanya? Maghfirah lid-dunub, pengampunan dosa. Mayassarah lil asir, untuk memudahkan yang sulit-sulit itu. Mafrajah lil kurbah, menepis segala kesulitan-kesulitan, ya. Magarbah lil ba'id, mendekatkan yang jauh. Yang jauh seharusnya jauh, ya. Dengan salat tasbih menjadi dekat. Dan maghdiyah lil hajat, terpenuhnya seluruh hajat, bukan satu hajat, hajat. Kalau seandainya faedah manfaat salat tasbih cuma satu, maghfirah lil dzunub, sudah cukup. Karena sepaling afdal pemberian Allah kepada hambanya adalah maghfirah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada hambanya, otomatis tuh keridhaannya turun juga ke kita. Kita mendapatkan keridhaannya. Udah pengampunan dosa, kemudian udah keridhaan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita. Ya. Fahakadha. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk umat Nabi Muhammad ini salat ini pekerjaan para malaikat yang di langit. Ada malaikat 70.000, kemudian sopnya 70.000 juga. Bila mana seorang daripada umat Nabi Muhammad melaksanakan 2 rakaat mendapatkan pahala seperti itu banyaknya. 70.000 kali 70.000. Sabaraha? Banyak ya. Nah, bila mana umat Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Seperti 70.000 malaikat, kemudian barisnya juga 70.000. Kalau malaikat, mereka pencatat pahala, mereka enggak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Karena mereka pencatat pahala. Jadi apa yang mereka raih dari ibadat mereka itu kelezatan. Jadi malaikat kalau ibadat itu lezat sampai enggak ada yang bergerak. Ya, dari ruku
instruksinya rukuk sampai hari kiamat. Dia merasakan kelezatannya luar biasa. Dari sujud ila yaumil qiyamah. Kok nggak keliangan ya? Hah? Kali sakit mata gitu, kayak pengen copot matanya. Nah, itu malaikat yang sujud. Nah, umat Nabi Muhammad dengan 2 rakaat kesisir gitu pekerjaan para malaikat semuanya. Ada yang duduk saja, ada yang sujud saja, ada yang tawarruk saja, ada yang i'tidal saja, ada yang rukuk saja. Ya, umat Nabi Muhammad 2 rakaat mengerjakan pekerjaan para malaikat. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu pembebanan apa anugerah ini salat? Anugerah. Yang seharusnya kita syukuri. Sebelum kita melaksanakan sholat ada beberapa pekerjaan, ya. Di antaranya wudu. Wudu ini kalau kita laksanakan dosa-dosa kita itu hilang. Lumer dengan air wudu yang kita basuh anggota badan kita. Kemudian melangkahkan kaki kita ke masjid atau ke musalla. Langkahan kaki kanan satu kebajikan. Langkahan kaki kiri penghapusan dosa. Kalau 200 langkah 200 kebajikan dan 200 penghapusan dosa. Ini belum sholat nih. Nah, kalau dia sudah laksanakan sholat sudah bersih, ya, kafarah. Sayyidil Walid Habib Abdurrahman As-Sigaf katanya, ya Abdurrahman, masalah saya berikan uang dulu, ya, waktu dulu masih 500 juta, banyak banget itu. Ini uang 500 juta untuk Habib Abdurrahman, tapi tinggalkan sholat zuhur 1 kali saja. Jangan mimpi kalau saya terima ya. Jangan mimpi kalau saya terima. Taib. Lanjut, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mathalul ladzi yuqimu surata salati adh-dhahirah wa yaghfalu an haqiqatiha al-batinah kamathalil ladzi yahdi limalikin 'azimin wasifatan mitatan la ruha fiha. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, perumpamaan orang yang menegakkan salat, surat salat, ya, menegakkan surat salat, tapi peragaannya aja zahirah, dan dia lalai dari hakikatnya yang batin. Enggak khusyuk, enggak khudu, enggak hudur, enggak khasyah, enggak ada haya, enggak ada haibah, ya. Kama tadi seperti orang memberikan kepada raja yang agung perempuan yang mati, laru habiha, ya, pelayan yang sudah mayit yang tidak ada ruh padanya. Itu penghinaan apa? Pemberian apa penghinaan itu? Itu sih penghinaan. Berikan kepada raja yang agung satu pelayan yang sudah mati, yang tidak ada ruhnya. Nah, ibaratnya orang yang sholatnya cuma zahirahnya saja, tidak pakai hakikatnya, seperti itu. Seperti memberikan kepada raja pelayan yang tidak ada ruhnya. Itu adalah satu penghinaan, bukan pemberian itu. Wa matsalul ladzi yugassiru, dan perumpamaan orang yang lalai
fi igamati zahir salati, di dalam menegakkan salatnya yang zahir, kamatsali yahdi, seperti orang yang memberikan hadiah ilal maliki, kepada raja, wasifatan, pelayan, magtu'atal atraf, pelayan tapi tangan-tangannya pada enggak ada. Berikan kepada raja pelayan yang dia akan persembahkan kepadanya, tapi tangan-tangannya pada enggak ada. Ini adalah satu pelecehan nih kepada raja nih. Mafugu atal ainin, kedua matanya juga enggak ada. Ngempu nih sih, bukan ngurusin raja malah ngempu, matanya enggak ada. Fahuwa walladzi qablahu muta'arridani. Nah, maka dia dan orang yang sebelumnya itu, ya, target dua itu target dari raja, ya, bihadiyatihima lil igab. Target apa? Akan mendapatkan target dari raja siksaan. Ya. Dipanggil deh tuh orang tuh. Ya. Paling dijeblosin penjara. Kalau dimasukin ke kandang macan gimana? Ya. Binasa. Kata Imam Ghazali, Hasan al-Basri, ya. Ilal uqubah asra. Kalau salat tidak dengan khusyuknya, ilal uqubah asra, kepada siksaan itu lebih cepat. Wan nakal, sama ada ya, listihanatihima, karena mereka berdua telah melecehkannya, bil hurmah wastighfafihima, dan meremehkan bihaqqil malik, haknya raja. Sudah melecehkan dan juga menghinakan. Summagala, kemudian Imam Ghazali berkata, fa anta tuhdi salataka, maka engkau memberikan salat kamu kepada Rabbika, Tuhan kamu. Fa iyyaka an tuhdiyaha, hati-hati kamu memberikan hadiah bihadhihi sifah, dengan sifat seperti ini. Fatastawjibul uqubah, maka engkau berhak mendapatkan siksaan dari Tuan Raja. Ya, kalau kemarin-kemarin belum bisa kita perbaiki, ini malam nih, karena dapat pelajarannya nih, baru nih, ya, baru dapat pelajaran. Masa fokus 5 menit aja nggak bisa? Ini kalau lagi melihat tayangan film yang serius, bisa tuh serius. Atau mendengarkan cerita-cerita wali, bisa serius. Kenapa di saat sholat fokus 5 menit aja nggak mampu? Jadi itulah, setan nggak ingin ente sukses di dalam dunia dan akhirat. Karena orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dia akan sukses, dunia akhiratnya akan sukses. Katanya siapa yang melaksanakan sholat seumur hidupnya 1 kali aja, dari takbir sampai salam, sara waliyan, jadilah orang itu wali min auliyaillah. Seumur hidup, ya, kita hidup 50 tahun nih, ada sholat kita yang bagus nih, sholat zuhur kita nih dari takbiratul ihram sampai salam bagus, sara waliyan, jadilah orang itu wali min auliyaillah. Kalau juga nggak mampu, sudah kita bergegas sholatnya berjamaah. Karena begini, kalau imamnya sholat, ya, masalah sholat zuhur nih, imam di rakaat pertama khusyuk, di rakaat kedua ketiganya ngambang. Nah, saf yang pertama dia di rakaat keduanya khusyuk, rakaat pertama dan ketiga 4 ngambang lagi. Nah, di saf ketiga
Dia di shaf ketiga khusyuk, shaf pertama, kedua, keempat ngambang. Nah kemudian ada shaf yang keempat, khusyuknya di rakaat keempat, kan? Jadi full tuh ya, rata ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terima itu sholatnya semuanya. Padahal khusyuknya cuma 1 rakaat. Ya, yang di shaf pertama khusyuknya rakaat pertama aja. Nah, bagaimana sampai sana ternyata nggak ada yang khusyuk. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengecewakan mereka-mereka yang berkumpul berjamaah, diterima karena berjamaahnya. Diterima karena berjamaahnya. Ajib gak kalau begitu? Ya, diterimanya karena berjamaahnya. Jadi setiap orang yang salat berjamaah, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala terima salatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini pelajaran sungguh sangat bagus ya, yang Habib Abdullah ungkapkan di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Habib Abdullah karyanya banyak. Kalau seandainya Habib Abdullah hanya mengarang Nasaihud Diniyah, cukup memadai. Karena dengan Nasaihud Diniyah itu banyak yang menjadi aulia, bahkan menjadi wali qutub dengan sebab Nasaihud Diniyah. Karena Nasaihud Diniyah ini adalah saripati kitab Ihya. Kita untuk membaca Ihya, ya, sempat gak baca Ihya? Alhamdulillah ya, Pak Ustadznya udah pernah 3 kali hatam Ihya. Kalau Habib Abu Bakar hampir 40 kali hatam. Ada Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra dari Habib Abdullah Al-Haddad. Qara'a 40 marrah. Pernah baca kitab Ihya 40 kali ulang. Wa quri'a alaihi 10 marrat. Dan ada orang membaca kitab Ihya 10 kali. Jadi totalnya 50 kali. Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Ya. Coba ini ditandain doan. Ini. Tandain. Al-Baqiyatus Shalihat. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف